dalam jabatan 2022-2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5222111628. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara real di SMK Negeri 2 Setu, Kabupaten Bekasi, dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan. Semoga memberikan manfaat dan menambah hasanah keilmuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap ikut pelajaran kita pada hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Oke, kalau sudah siap untuk pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum belajar, silakan. Siap. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada Dijen untuk maju memandu teman-teman. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Anissa, hadir Bu. Ayub Yoga, Hadir. Budi. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa minggu kemarin? Kompetisi dalam kebaikan. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan? Oke, silakan ya, apa? Kompetisi dalam kebaikan adalah lomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya, bagus sekali ya. Kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang etos kerja. Kalau kita kaitkan pembelajaran kita minggu kemarin tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, siapa yang bisa mengkaitkan materi kita kemarin dengan hari ini? Ada? Oke, silakan. Setelah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, selanjutnya kita menjadi pribadi yang melaksanakan etos berisi secara perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran adalah sikap. Sikap seperti apa yang harus kita lakukan, yaitu membiasakan sikap etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama membaca dalil Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Silakan Ahmad. Nah, baca surat At-Taubahnya ayat 105. Waqul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Baca artinya, coba yang paling depan. Orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui yang gaib
dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita bekerja dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Junjung tinggi tentang etos kerja, tidak melakukan pelarangan-pelarangan yang ada di dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja dengan baik, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Apa sih hal apa saja yang menyalahi aturan etos kerja? Contohnya korupsi. Nah, korupsi lihat seperti apa? Allah akan melihat pekerjaan kita. Ya. Kalau pekerjaan kita bagus, baik, akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu kalau misalnya perbuatan buruk pun akan mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semuanya? Oke, dari penjelasan Ibu ada yang mau bertanya tentang etos kerja? Saya Bu, Oke, apa? bagaimana kalau kita melakukan larangan dalam pekerjaan dalam tergesa? Bagaimana kalau kita terdesak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya nggak sebelum Ibu menjawab? Karena kebutuhan, benar nggak? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita membangun fondasi keimanan dalam diri kita, ya, agar kita punya komitmen dalam bekerja, tidak melakukan kecurangan. Harus ada komitmen dalam diri kita, bahwasanya kita harus bekerja dengan baik, ya, harus dengan jujur. Baik, anak-anak semua, biar lebih semangat lagi, silakan berdiri, semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breathing. Oke, kita coba ya, biar lebih semangat. Hai. Biar nggak ngantuk ya. Hai. Tepuk tangan. Ya, masih ada yang nggak fokus ya. Jadi mesti tepuk tangan dia memperhatikan punya ibu ya, kayak gini juga ya. Oke, tepuk tangan. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, kita fokus lagi ya. Baiklah anak-anak semua, Ibu akan sayangkan sebuah sajian tentang korupsi. Ya. Di sana kalian akan menganalisis seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa paling bersih sekalipun. Belum lama kita dibincang kasus korupsi bansos yang menjerat media sosial dan berjualan. Memang melelahkan mungkin kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit pernah saja kasus ini sudah melantun tak jelas pimpinannya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK. Mungkin berjuang di jalur yang sudah demikian tercemar. Warisan terpendidikan tercemar. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kok dalam berdiskusi kalian temukan masalah sikap yang salah dalam perilaku korupsi tersebut. Kemudian sikap apa sih yang harusnya yang ada dalam diri kita untuk menghindari sikap korupsi? Sudah kebagian kelompoknya? Oke, kalau sudah kebagian semua kelompoknya, silakan dikerjakan. Boleh melihat referensi seperti artikel, buku, atau selama mengerjakan diskusi kelompoknya, Ibu akan mengambil penilaian keaktifan tiap kelompok. Ya. Jadi setiap kelompok akan menilai keaktifannya sembari kalian mengerjakan.
diimpari dengan kesempatan. Kedua, moral yang lemah adanya kesempatan untuk mengetahui dan daya usahaan yang diimpari dengan kesempatan. Kedua, moral yang lemah ketika adanya kesempatan untuk berkontribusi. Keempat, daya hidup yang konsumtif. Untuk solusi dari latar belakang tidak berkonflik. Pertama, harus memperkecil kesempatan adanya peluang untuk berkonsumsi dengan cara selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran dana dari income yang digunakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang mau menyanggah hasil diskusi kelompok 1 atau yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya dari kelompok? Saya mau bertanya kelompok 1. Baik, silakan. Bagaimana cara kita membangun fondasi keimanan agar tidak terjerumus dalam korupsi? Agar tidak terjerumus dalam korupsi, dengan sholat, menambah wawasan agama, mempunyai prinsip hidup yang baik. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya di kelompok 1? Tidak ada lagi? Oke, silakan kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya kita kita persilakan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang melatar belakangi adanya tindakan korupsi adalah pendapatan atau gaji yang tidak memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi dari keluarga atau lain. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu kerja sampingan atau meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik. Oke, bagus. Teman-teman ada yang mau menanya nggak? Oke, silakan yang mau bertanya. Apa sebaiknya hukuman yang pantas diterima oleh para koruptor? Apakah harus membunuhnya atau gimana? Ya. Apakah membunuhnya di Bagaimana menurut kelompok 2? Hukuman yang pas nih, yang buat koruptor ya? Iya. Mendapatkan hukum uang 500 juta atau tindakan hukum mati. Didenda, maksudnya seperti itu? Iya. Gimana? Sepakat nggak didenda? Oh, kurang. Kurang sepakat? Ya, bagus, kurang sepakat dari kelompok 3 kurang sepakatnya kalau cuma dikasih denda ya. Sudah baik. Ada yang lebih pas nih, hukuman untuk para koruptor. Bagaimana penanya hukuman yang membuat dilakukan mati? Tapi bagi saya kurang setuju, Bu. Kita tergantung dulu korupsinya apa dulu. Kalau korupsi uang negara wajib dihukum mati. Korupsi uang kalian. Gelap. Bagaimana? Kamu mau menyanggah lagi nggak dari alasannya? Wah, kalau saya sih hukum mati cocok. Bukan koruptor tuh halal darahnya berdua. Hukuman mati gitu ya? Oke. Berarti ini dari dia, bahwasanya dari kelompok 2 harus sesuai dengan apa? Dengan ini, apa sih kesalahannya gitu. Oh, sesuai dengan kesalahannya ya. Masih ada yang bertanya belum terjawabannya? Belum. Saya sebenarnya kalau tergantung hukumannya apa kesalahannya itu kurang. Jadi sebagaimana kita lalui itu harus kita hukum ya. Maunya diapain, maunya disantai apa ke Allah. Ini juga di akhirat dia juga dihukum juga kan. Ya tapi lebih dini lebih bagus. Terima kasih apresiasi buat kelompok 2. Saksikan hasil diskusi kita pada hari ini. Masih ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini, terutama tentang masalah identifikasi masalah yang kita laksanakan pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu anak-anak semua ya, coba kalian lihat di lembar kerja bagian terakhir.
Sudah selesai? Nanti kalau sudah selesai dengan pembelajaran silakan dikumpul. Apa? Ada yang bisa memberikan ulasan materi kita pada hari ini? Setelah mempelajari materi pada hari ini, ada yang bisa memberikan ulasannya? Oke, silakan. Apa nak? Ulasan hari ini, materi kita pada hari ini apa? Saya menyimpulkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan melakukan larangan dalam etos kerja. Contohnya korupsi, karena korupsi bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya, bagus sekali kita. Jadi dari materi kita pada hari ini bahwasanya kita tidak diperbolehkan melakukan larangan-larangan yang menyalahi aturan atau etos negara. Tidak hanya kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pastinya akan mendapatkan hukuman di dunia karena termasuk kriminal. Korupsi itu adalah termasuk dari apa? Yang menyalahi aturan negara. Karena merugikan apa saja? Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, merugikan agama, dan merugikan negara kita. Paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang harus kita evaluasi dari pembelajaran kita pada hari. Yang pertama adalah apa? Adanya anak-anak yang kurang aktif. Oh, adanya temannya yang tidak aktif ya? Ya. Ada teman yang tidak aktif dalam diskusi kelompok. Bagus sekali. Nanti kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya harus aktif ya. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Ada yang mengantuk? Ada yang mengantuk juga. Ya. Memberikan pelajaran pada hari ini ada yang ngomong evaluasi kenapa? Oh, itu gurunya nih. Ada bicara kecepatan. Oh, kecepatan. Ibu kecepatan menyampaikan ya? Ya, bagus sekali. Berarti nanti minggu ke depan ya, Ibu akan memberikan materi jangan terlalu cepat. Bagus sekali. Nah, selama kalian hari ini ya, hari ini sudah melakukan pekerjaan yang baik gak di dalam kelas? Sudah. Contohnya nih, yang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Sudah piket? Iya, dia sudah piket. Bagus sekali ya. Ya, ada yang menyalahi aturan kelas hari ini nggak? Oke, ada yang menyalahi aturan sekolah nggak hari ini? Saya Bu. Kenapa? Saya datang terlambat Bu. Waduh, datang terlambat. Besok jangan terlambat lagi nak ya? Iya Bu. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi yang ibu tahu. Bajunya beda Bu. Melanggar aturan, bajunya berbeda. Bener ya? Kenapa bajunya nak? Bisa tanya kenapa kalian berdua bajunya berbeda? Sudah dicuci. Kamu nak? Sama. Berarti besok harus seragam ya? Oke, karena aturannya kita harus rapi, bersih dan wangi dan sama, ya kan? Oke,